Halo, selamat pagi. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang tema ya, membantu atau memberikan bantuan yang membuat efek negatif seperti itu ya. Jadi tidak semua bantuan yang Anda berikan pada seseorang yang niatnya baik, niatnya benar, dilakukan dengan cara yang benar belum tentu efeknya juga positif atau efeknya juga menjadi baik ya. Nah, apa saja kira-kira bantuan-bantuan yang menjadikan efek negatif atau efek yang tidak baik ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi sebetulnya memang banyak ya bantuan-bantuan atau kita ingin niatnya baik pada orang, tetapi eh, kurang tepat ya. Kurang tepat bukan berarti tidak benar ya, sebetulnya benar, tapi seperti menyalahi hukum alam seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak memahami perputaran hukum alam, sehingga kemudian yang terjadi adalah bantuan itu menimbulkan efek samping ya, istilahnya gitu ya, menimbulkan efek samping. Jadi sehingga menjadikan itu negatif ya. Nah, contohnya adalah seperti misalkan Anda buka toko ya, Anda buka toko kemudian niatnya baik, misalkan ngutangi ya, ngutangi orang, atau mungkin malah memberikan barang dagangan Anda kepada orang lain, seperti itu. Nah, efeknya adalah Anda bisa miskin atau Anda bisa ini ya, bukan Anda tambah berlimpah dengan Anda memberikan bantuan, karena katanya kan kalau banyak sedekah, banyak memberi, banyak berbuat baik, secara hukum karma Anda tambah baik ya. Tapi belum tentu juga sebetulnya. Kalau Anda tidak tepat secara hukum alamnya, walaupun benar, nah itu bisa menjadikan Anda malah tambah miskin atau tambah tidak punya apa-apa, atau tokonya malah jadi tutup ya, karena barangnya habis untuk diberikan pada orang ya, seperti itu. Jadi itu banyak sekali terjadi ya. Kadangkala sesuatu hal yang tegas atau yang kelihatannya terkesan tuh jahat, terkesan tuh jelek, terkesan itu tidak baik pada orang lain, itu malah menimbulkan efek yang selaras ya, seperti itu ya. Bisa membuat baik antara keduanya. Contohnya ketika Anda buka toko nih, mungkin harganya tidak terlalu mahal, Anda memberikan harga yang mungkin agak murah ya, tetapi keras ya, keras dalam arti ya nggak boleh ngutang ya, tegas walaupun itu tetangga, walaupun itu saudara barangkali ya, tapi Anda tetap tegas ya, tetap tetap harganya itu ya itu, dan dibayar kontan misalkan, nggak ada utang-utangan ya, nggak ada sistem kayak gitu ya. Dan itu biasanya kalau Anda buka toko yang seperti itu di lingkungan kayak desa misalkan ya, itu Anda akan terkesan seperti orang sadis gitu ya. Orangnya nih sadis banget nih orangnya, karena terlalu kaku, terlalu tegas, terlalu keras seperti itu. Sama tetangga aja kok jahat kayak gitu ya misalkan. Tapi faktanya saya melihat beberapa toko ya yang buka dan melayani dengan sistem yang sangat tegas seperti itu, justru tokonya tambah besar ya. Walaupun memang sering dapat gunjingan misalkan, tetapi ya tetap aja tokonya itu tetap berjalan besar, tambah bagus seperti itu. Nah, yang satunya tokonya ini menjual dengan sistem yang tidak terlalu keras ya. Bisa bisa dinego, bisa di apa ya istilahnya ya, lunak lah istilahnya seperti itu, bisa ngutang, bisa dicicil, bahkan diutangi dulu dan sebagainya, tetapi lama-lama toko ini hancur ya. Nah, ini mungkin banyak terjadi seperti itu. Itu salah satu contohnya saja ya, bahwa kita memberikan kebaikan, memberikan bantuan, mesakne istilahnya, kasihan sama orang, tapi ujung-ujungnya kita yang hancur. Seperti lilin tuh ya, menyinari orang tapi dia sendiri lama-lama mati seperti itu ya. Jadi ini harus pas ya. Jadi semuanya benar tapi harus pas seperti itu. Ketika Anda ingin memberikan bantuan, lihat energinya dulu. Energinya ke Anda, energinya ke mereka. Ada keselarasan nggak? Ada keseimbangan nggak? Ada timbal balik nggak seperti itu? Ya,
Kalau salah satunya itu dirugikan atau salah satu menimbulkan enak sana dan sini, nggak malah dapat menjadi korban istilahnya, maka di situ dalam energi sebetulnya tidak ada keseimbangan di situ. Berat sebelah ya, sehingga itu akan menimbulkan kekacauan seperti itu akan menimbulkan kekacauan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang bantuan ya, misalkan Anda bantu orang nih, kasihan, misalkan sering utang, karena mungkin ini ya, Anda terlihat baik seperti itu, karena Anda sering bantu Anda akan terlihat baik ya. Karena Anda terlihat baik, niatnya Anda juga baik sebetulnya, tetapi ini menimbulkan kalau tidak dibatasi, ini akan menimbulkan ini ya, orang-orang yang mungkin berjiwa nyedot ya, walaupun tuh orangnya baik, ada yang jelek ya, namanya orang macam-macam ya. Tapi namanya jiwa nyedot itu ya, bisa di orang baik, bisa di orang yang tidak baik seperti itu. Bukan niatnya itu untuk memanfaatkan, enggak, tapi itu secara alami ya. Secara alami, karena Anda sering ngasih bantuan, ngasih ini, ngasih itu, akhirnya terus secara alami aja itu sebetulnya. Secara alami, secara hukum energi itu akan mendatangkan orang-orang yang memiliki energi nyedot, sehingga Anda akan ditarik terus. Lama-lama kekuatan Anda habis. Kekuatan Anda itu habis seperti itu, karena Anda tidak ada bukan jual beli sebetulnya ya. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama jual beli, tetapi memang ini hukum alam ya, hukum energi, hukum penyesuaian. Ya, hukum keseimbangan. Kalau Anda tidak mendapatkan imbal baliknya secara energi, maka di situ akan terjadi yang satu akan rusak seperti itu ya. Lama-lama yang satu akan rusak karena disedot. Ya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah misalkan Anda misalkan Anda belajar spiritual atau supranatural ya. Kemudian Anda belajar untuk melakukan penyembuhan seperti itu ya. Penyembuhan. Nah, dalam penyembuhan atau dalam healing istilahnya ya, ini juga kadang-kadang berbahaya juga. Makanya tukang pijat tuh ya, saya amati ya, tukang pijat itu sangat banyak yang mati muda ya, sangat banyak sekali ya, saya amati. Bukan kalau masalah mati memang itu ketentuan ya, tapi saya amati banyak sekali orang tukang pijat ya, pijat yang pakai tenaga dalam atau pijat biasa ya, atau pijat biasa aja, tapi dia sering pijat, sehari itu sering pijat ya, mungkin rame ya. Itu biasanya itu dia lebih rentan untuk kena penyakit. Karena apa? Ada pertukaran energi di situ, karena ujung-ujung jari ini ya sebetulnya ya, di dalam sel-sel kita ini sebenarnya ada tegangan listriknya sebetulnya. Nah, sebetulnya pijat itu kan sebetulnya tidak hanya memberikan stimulasi secara fisik sebetulnya ya. Sebetulnya itu ya juga ada unsur energinya, walaupun Anda nggak pakai tenaga dalam, walaupun Anda pijat biasa. Itu pun memakai energi sebetulnya ya, secara tidak langsung Anda tuh menyalurkan energi listrik Anda ke orang itu, atau mungkin prana istilahnya ya, energi kehidupan, energi penyembuhan itu masuk. Nah, masalahnya adalah ketika penyakitnya ini terlalu kuat, terlalu nyedot, sehingga mungkin malah penyakit dari si pasien ini masuk ke Anda seperti itu. Makanya kalau Anda nangani orang kena santet, Anda nangani orang sakit, kemudian Anda ahli pijat misalkan, dan macam-macam, itu sebetulnya memang ada aturannya mungkin ya, tapi saya nggak begitu paham sih. Ada aturan mainnya sebetulnya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar itu orang pijat tuh sehari minimal berapa kali, itu 2 kali atau berapa. Kalau melebihi batas, maka energi itu akan terkuras dari si healernya atau si pemijatnya, nanti akan kehabisan energi lama-lama. Seperti itu ya. Jadi niat baik belum tentu menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau Anda tidak memahami perputaran energinya sebetulnya, perputaran energinya. Seperti itu ya. Dan ini ya, ketika kita misalkan melakukan pendidikan, misalkan contohnya ya, melakukan pendidikan pun sebetulnya sama ya.
Ketika kita melakukan pendidikan dan siswa kita itu punya pikiran atau punya motivasi yang kuat untuk menarik ilmu, sebetulnya itu juga kadangkala juga kita bisa tersedot di situ, karena saking antusiasnya, saking besarnya minatnya untuk mendapatkan ilmu, kadang-kadang kita juga mengalami drop atau baterainya habis lah, istilahnya seperti itu ya, lowbat istilahnya ya. Itu ya, jadi saling tarik menarik energi yang tidak seimbang, tidak ada perputarannya, tidak ada keseimbangannya, ini menimbulkan kekacauan juga sebetulnya. Makanya kita harus tepat sasaran, harus pas sebetulnya bagaimana energi, melihat energinya ya. Jadi ketika kita memberi, kita membantu, niatnya baik, lihat dulu perputaran energinya itu bagaimana gitu, seperti itu ya. Makanya kalau contohnya dalam hal berteman aja ya, dalam hal berteman itu bagus punya banyak teman sebetulnya, tetapi ketika kita memiliki teman yang sifatnya nyedot energi, lama-lama kita juga akan mati gitu, lama-lama akan habis. Makanya sebetulnya dalam hal pertemanan juga itu jangan sampai mengorbankan salah satu, walaupun kadang ada sadar nggak sadar ya. Ini secara hukum energi aja. Kalau emang temen tuh selaras, kalau emang temen itu sevibrasi ibaratnya, sehati, maka yang terjadi adalah saling memberikan perhatian atau saling memberikan energi, sehingga tidak ada yang habis di situ, tidak ada yang habis. Itu pertemuan itu menimbulkan energi yang lebih besar, karena dua energi bertemu, kemudian dia saling membangun istilahnya ya, saling membangun seperti itu, saling membangun. Beda dengan ketika tidak selaras, karena tidak selaras, yang satu tulus, yang satu tidak tulus misalkan. Nah yang tulus ini nanti akan tersedot energinya yang tulus dari yang tidak tulus. Yang tidak tulus tuh hanya pengen ngambil perhatian, pengen ngambil uang, mungkin pengen ngambil ilmunya, pengen ngambil apa, pokoknya pengen ngambil aja. Nah yang tulus ini dia selalu ingin memberikan, dan dia tidak mau dikasih. Biasanya orang tulus seperti itu. Orang baik juga sama. Makanya orang baik ya, orang tulus itu kalau tidak seimbang, itu memang saya perhatikan memang bisa terjadi tiga hal. Yang pertama itu biasanya orangnya gila, stres ya. Anda lihat di tempat Anda lah, mungkin Anda cek sendiri, ketika dalam satu kampung atau nanti ada yang stres itu nanti. Kalau tidak seimbang, orang baik, justru orang yang baik itu ya, yang orang baik. Makanya ada pepatah mengatakan kalau orang baik itu sering kena tipu gitu. Kalau orang baik itu selalu dianiaya, orang baik itu selalu jadi korban. Ya memang benar. Karena tidak seimbang. Dia hanya baik saja, tidak seimbang. Energinya selalu terkuras, dia selalu ngasih, tapi dia tidak pernah diberi, tidak pernah mendapatkan, seperti itu. Maka memang ada tiga hal tadi ya. Yang pertama itu biasanya gila orangnya. Kalau orangnya itu mikirnya kenceng, kemudian dia tidak slow, tidak punya alat untuk menetralisir pikirannya, karena dia mungkin jadi korban, dia sering dibully karena dia baik, terus kemudian dia sering dimanfaatkan, lama-lama dia jadi stres gitu loh, jadi gila, kemudian jadi linglung ya, akhirnya ya seperti itu nasibnya. Itu pertama ya. Yang kedua itu bisa mati ya, yang sampai bisa mati karena saking stresnya, nggak kuat mikir, dia sering dimanfaatkan, dia kepinginnya baik terus, tetapi lingkungan tidak mendukung, lingkungan selalu membuatnya jadi korban, akhirnya mati. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, orangnya jadi liar, orangnya jadi nakal, orangnya jadi orang yang suka ya jadi orang jahat akhirnya ya. Pilihannya adalah tiga itu. Kalau dia nggak jadi jahat, kalau dia nggak jadi tegas, kalau dia nggak jadi liar, maka dia pilihannya dua tadi. Kalau tidak stres jadi gila, ya mati gitu. Nah itu biasanya ya, karena orang baik itu ya, orang baik memang jadi korban biasanya. Nah
Makanya kalau Anda terlalu sepaneng ya, misalkan jadi orang baik terlalu sepaneng, terlalu mikirnya terlalu kenceng, terlalu kaku isinya. Terlalu kepengen baik terus, maka itu akan jadi hambatan juga sebetulnya. Kalau Anda nggak bisa membuang, nggak bisa liar, nggak bisa keluar dari pikiran Anda seperti itu ya. Nah itu sebetulnya. Jadi satu kebaikan atau tindakan menolong, tindakan berbuat baik yang baik terus, itu orang baik terlalu baik tidak pas dengan hukum alam, maka bisa jadi korban gitu ya. Makanya jangan mau jadi korban sebetulnya ya, jangan jadi korban dan jangan mengorbankan orang lain. Nah ini yang pertama adalah jangan jadi orang baik banget, jangan jadi orang jahat banget sebetulnya ya. Jadi orang baik tapi tidak mengorbankan orang lain dan tidak mengorbankan diri sendiri, itu maksud saya ya. Kalau Anda berkorban untuk orang lain, Anda jadi korban gitu loh. Kalau Anda mengorbankan diri, misalkan Anda mau pacaran, kemudian berkorban untuk pacar Anda, sudah berkorban beberapa tahun, tiba-tiba nikah sama orang lain seperti itu, biasanya ya terlalu cinta, terlalu tulus, terlalu baik. Orang berumah tangga juga sama sebetulnya, banyak sekali pria yang baik, prianya baik, super baik, bahkan nggak pernah selingkuh, nggak pernah macam-macam, nggak ngerokok, pendiam, kerja keras, setia, pokoknya baik, malah ditinggal istrinya seperti itu. Nah itu ya, karena alam itu menyeimbangkan diri ya, menyeimbangkan diri ini. Salah satu harus jadi korban seperti itu. Walaupun si wanitanya sebetulnya juga bukan orang jahat loh. Si wanitanya bukan orang, belum tentu orang jahat, dia juga bisa baik, tapi jenuh. Karena wanita itu suka yang seperti ada ininya ya, seperti naik turun, seperti sinetron itu loh, seperti sinetron ya. Harus ada detak-detaknya, harus ada gimana. Kalau lurus saja, pendiam, kerja keras, duit dikasih semua, full perhatian, semuanya dikasih, justru dia akan mencari sesuatu hal yang tidak seperti itu gitu loh. Dia akan menyeimbangkan diri secara alami seperti itu, sehingga kemudian alasannya jenuh, alasannya gimana lah istilahnya seperti itu, nggak pernah marah. Kadang-kadang itu kangen, kenapa suamiku nggak pernah marah ya gitu. Padahal padahal istri-istri yang lain tuh istrinya orang ya, yang selalu dimarahi suaminya juga jengkel, tapi wanita itu memang yang suka yang ada jengkelnya itu sebetulnya. Jengkel tapi masih tapi suka gitu loh, tapi ya cinta gitu loh. Dia akhirnya bingung ya. Bingung antara ini orangnya kok jengkel, kok ibaratnya bikin jengkel tapi kok ya baik seperti itu. Jadi orangnya bingung. Nah, wanita itu suka yang bingung gitu di antara gitu ya. Makanya kebahagiaan itu sebetulnya adalah perpaduan antara penderitaan dan kesenangan sebetulnya. Jadi Anda harus bisa membuat cewek atau wanita Anda itu menderita sebetulnya. Bukan baik terus. Kasih penderitaan, tapi juga kasih kesenangan gitu loh. Menderita senang gitu ya. Jadi kayak seperti itu kan, aneh juga sebetulnya. Tapi itulah alam ya. Itu hukum energi, hukum alami ya. Guru Frank ini komen. Oke, saya enggak. Orang baik tidak seimbang. Pertama stres atau gila, karena jadi korban energinya terkuras. Kedua bisa mati ngenas. Ketiga jadi liar, nakal, jadi orang jahat. Solusinya ya memang ini sebetulnya ya memang nah kalau saya sendiri sih, menurut pendapat saya yang pengalaman nyata dan dari mengamati lingkungan ya, ya memang harus ini tidak jadi orang baik sebetulnya, tapi jadi orang yang seimbang. Bukan orang baik ya kita yang nggak baik, yang nggak jahat gitu ya, netral aja, orang seimbang itu.
nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk, selaras seperti toko tadi ya, yang memberikan harga dengan harga murah itu kan baik sebetulnya ya. Harga murah itu baik. Dia berani harga murah itu baik, itu satu kelebihan. Tapi di balik itu ada ketegasan, di balik itu ada harga yang tidak bisa ditawar menawar, tidak bisa diutang, tidak bisa. Nah, itu kan. Ini kan seimbang kan. Memberi menerima, memberi menerima, bisa memberi, bisa menerima, bisa menerima, bisa memberi seperti itu. Kalau orang baik biasanya bisa memberi aja, dia takut menerima. Dia sungkan menerima, sungkan diberi, dibaik-baikin orang itu malah nggak enak itu. Nah, saya punya temen, dia itu kalau ngasih orang itu seneng banget dia, kelas los, nggak mikir. Tapi dia juga sering jadi korban karena apa? Karena dia tidak mau dikasih, itu nggak mau, bahkan dikasih ya, dikasih perhatian, dikasih uang apa itu dia kayak malu atau kayak nggak pantas atau gimana ya, nggak tahu lah, pokoknya itu akhirnya nggak seimbang. Jadi memang hukum keseimbangan alam itu harus terjadi. Orang itu harus bisa memberi dan menerima itu menurut saya. Kalau Anda memberikan pada orang lain itu sebetulnya harus memberikan pada Anda, harus bisa memberi dengan tanpa paksaannya. Bukan uang maksud saya, tapi secara energi ini sebetulnya. Misalkan bentuk terima kasih atau bentuk perhatian apalah. Maka karena hukum alam itu memang harus seimbang ya. Kalau salah satu jadi korban, maka ya hancur gitu. Nah, ini kalau biasanya kita sering peka ya, sebetulnya terasa sebetulnya kalau peka ya. Itu terasa sebetulnya. Kalau saya berhubungan sama si A, ini rasanya gimana? Itu peka ya. Peka. Jadi keterasa, oh ini enggak ada kurang keseimbangan ini. Makanya saya stop. Sama ini kurang seimbang, saya stop gitu aja. Kalau sama ini seimbang, terasa banget tuh. Ketika Anda memberikan cinta pada seseorang dengan tulus, dengan los, maka orang itu membalas cinta itu dengan sangat, nah itu biasanya seperti itu, membalas dengan ketulusan, membalas dengan cinta juga. Jadi seperti cinta itu berkembang gitu loh. Ibarat kalau cinta seperti itu ya. Anda ngasih perhatian sama orang, dia juga ngasih perhatian. Makanya tidak memanfaatkan perhatian Anda untuk disedot, digunakan seperti itu enggak, tapi dia malah memberi. Kita memberi, dia tambah memberi, kita memberi, dia tambah memberi. Nah, itu tandanya adalah ada keseimbangan. Dia bisa menyeimbangkan sehingga yang terjadi adalah saling tumbuh ya, saling tumbuh, istilahnya seperti itu. Itu yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan, dan memang kalau tidak bisa seperti itu, tidak bisa dengan kesadaran, ya memang harus dengan pemaksaan atau dengan transaksi seperti itu. Karena dengan transaksi akan terjadi pertukaran energi secara otomatis, walaupun tuh suka nggak suka, tapi semuanya akan jadi selamat. Tidak ada yang dimanfaatkan salah satunya. Anda ngasih duit pada orang dengan toko misalkan 20.000, 2.000, Anda dapat gas misalkan. Itu kan sama-sama plong ya sebetulnya. Beda ketika Anda ngasih duit, tiba-tiba gasnya nggak ada gitu loh. Nanti gasnya nggak ada, belum ada, Anda ganjel rasanya. Nah, rasa ganjel ini sebetulnya tanda ya. Sebetulnya tanda bahwa ada ketidakselarasan sebetulnya. Ada ketidakselarasan nih. Saya yang memanfaatkan dia atau dia yang memanfaatkan saya, kan seperti itu. Ada ketidakselarasan sehingga itu harus diselaraskan sebetulnya. Tetapi biasanya kalau hubungan atau bantuan atau berbuat baik yang sifatnya kepada orang yang tepat, makanya sebetulnya kepada orang yang tepat itu ya. Kalau Anda mencintai seseorang atau memberikan pada seseorang, pastikan yang Anda cintai, yang Anda kasih cinta, yang Anda kasih perhatian, yang Anda kasih duit, yang Anda kasih semuanya itu orang yang tepat. Kalau udah orang yang tepat itu pasti sudah ada keseimbangannya ya. Nah, ketika pada orang yang tidak tepat bagaimana ya? Transaksi tadi memang harus dipaksa untuk misalkan bikin kelas gitu ya. Saya ingin memberikan ilmu pada yang bayar, itu jelas gitu. Nggak ada rasa sakit hati di belakang, nggak ada penyesalan, nggak ada yang seperti menjadi korban gitu loh. Saya memberi, dia menerima. Kemudian dia memberi, saya juga mendapatkan seperti itu. Jadi saling
Dan itu memang hukum alam sebetulnya ya. Mau nggak mau ya seperti itu. Kalau kita terlalu baik dan kita memang tidak mendapatkan energi yang sama, maka di situ akan terjadi ketidakseimbangan kalau menurut saya ya. Dan ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan aja sebetulnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat pagi.